Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Revenue Management. Kali ini kita akan belajar tentang Basic Price Optimization. Slide ini saya adopsi dari buku Robert Phillips dengan judul Price and Revenue Optimization. Di dalam analisis Price Revenue Optimization, Price Response Function ini menjadi salah satu input yang paling fundamental dikarenakan digunakan sebagai basis untuk menentukan skema pricing yang paling optimal. Price Response Function akan menjelaskan bagaimana demand dari sebuah produk bervariasi sebagai fungsi dari price-nya. Price Response Function tersebut akan dibangun untuk single seller, dan price yang dimaksud di sini adalah harga yang ditawarkan oleh seller tersebut. Tentu hal ini akan kontras dengan konsep dari market demand curve, di mana menspesifikasikan atau menjelaskan bagaimana keseluruhan market akan merespon perubahan-perubahan harga yang terjadi pada market tersebut. Perbedaannya terletak pada price response function ini. Pada teori revenue management dianggap akan berbeda-beda satu sama lainnya pada masing-masing company atau seller. Perbedaan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, misalkan seperti perbedaan efektivitas strategi marketing, atau perbedaan loyalitas dari customernya, perbedaan penerimaan customernya terhadap kualitas produk, lokasi, dan juga beberapa faktor lainnya. Pada grafik yang pertama, di sini akan menjelaskan tentang price response curve pada perfectly competitive market. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ciri-ciri dari competitive market misalkan buyersnya atau pembelinya tidak merasa ada perbedaan offerings atau produknya identik gitu ya. Kemudian customer ini punya full knowledge terkait dengan produk, sehingga satu-satunya variabel yang akan menentukan adalah harga. Ketika harga kita lebih tinggi dari pasar, mereka akan lari ke kompetitor yang lainnya, dan kita get nothing, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan pada grafik ini bahwa ketika kita set harga di P, kemudian kita akan mendapatkan demand sejumlah D. Kalau kita set price yang lebih tinggi daripada P, maka kita tidak akan mendapatkan apapun, demandnya sama dengan 0. Nah, kalau kita set price kurang dari P, kita mungkin akan mendapatkan demand lebih tinggi, tetapi sayangnya supply yang kita hanya pada titik ini saja. Nah, ini yang kemudian dimaksud dengan perfectly competitive market, di mana kita sebagai seller tidak bisa memainkan harga atau tidak punya power untuk mengubah harga, sehingga satu-satunya decision adalah quantity. Nah, price response function yang umum terjadi, yang paling sering dirasakan atau dialami oleh companies adalah pada grafik yang kedua, di mana perubahan demand-nya itu akan smooth gitu terhadap perubahan harganya. Kalau teman-teman lihat di sini, prinsipnya sebenarnya masih sama ya. Relationship antara price dan demand-nya itu memang berbanding terbalik gitu. Ketika harganya tinggi, demand-nya rendah. Ketika price-nya rendah, demand-nya tinggi. Nah, smooth price response ini yang kita sebut dengan monopolistic atau monopoly demand curve, yang sebenarnya terminologi yang dipilih juga sebenarnya tidak sesuai ya, karena pada dasarnya hampir sulit untuk menemukan market competition yang monopolistik. Harga yang kita tawarkan kepada customer akan diset pada periode waktu tertentu, either itu misalkan minutes atau hours ya, berarti sangat dinamis seperti e-commerce, atau days atau weeks seperti retail markets, atau mungkin lebih panjang lagi misalkan long term contract pricing. Nah, pada akhir periode tersebut kita punya opportunity untuk merubah harga. Kemudian fungsi dari price response ini akan memiliki karakteristik tertentu, yaitu non-negative, continuous, differentiable, dan downward sloping. Ada beberapa properties yang melekat pada response function. Yang pertama adalah non-negative, yang menjelaskan bahwa semua harganya harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua adalah continuous, yaitu demand atau market responnya, perubahannya tidak boleh ada gaps atau jumps. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini ada gaps ya antar satu dengan yang lainnya.
Nah, ini tidak boleh terjadi karena dianggap bahwa selalu ada harga untuk mengenerate pada level demand ini. Demand nilainya akan berkisar dari 0 sampai maksimum D. Kemudian differentiable ini berarti bahwa price response functionnya itu smooth dengan well-defined slope at every point. Kemudian yang terakhir adalah downward sloping yang menjelaskan bahwa semakin naik harga maka demand-nya akan turun dan semakin turun harga demand-nya akan naik. Kecuali jika demand-nya sudah pada titik 0 maka demand tersebut akan berada pada titik 0, jadi nggak bisa minus gitu. Nah, downward sloping ini ada beberapa kasus yang tidak sesuai dengan prinsip ini. Contohnya adalah given good. Sebagai contoh, kita ada student gitu ya yang punya uang tuh cuman 8 pounds untuk makan selama 1 minggu gitu, 7 kali dia harus makan. Nah, padahal harga burger itu adalah 1 pound, kemudian harga steak itu 2 pound. Maka dalam 1 minggu supaya dia makan terus, dia akan beli 5 kali burger dan 1 kali steak gitu ya. 6 kali burger dan 1 kali steak. Jadi dia akan habis 8. Jadi dia strike pada budget 8 pound itu 1 minggu. Nah, ketika burgernya itu naik harganya 1,1 pounds, yang terjadi apa? Justru dia membeli lebih banyak lagi burgernya sebanyak 7 kali dan nggak beli steak sama sekali karena budget dia tuh strike ya 8 pound. Sehingga yang terjadi di sini kan kebalikannya, ketika harganya naik itu justru orang tersebut membeli burger dengan jumlah yang semakin banyak. Namun para ekonomis itu mengatakan bahwa given goods ini mungkin terjadi hanya pada level individual saja dan tidak bisa diagregat gitu ya, atau malah justru case ini sama sekali tidak pernah ada. Tapi di dalam buku yang saya baca, given goods tetap disebutkan sebagai salah satu case yang di mana downward sloping tidak berlaku. Kemudian yang kedua adalah price sebagai indikator dari kualitas. Jadi untuk customer yang males gitu ya nyari riset tentang produk tersebut, ketika produknya itu harganya turun, dia akan mengkorelasikan dengan kualitas yang juga semakin turun. Kondisi yang ketiga adalah conspicuous consumption. Konsumsi jenis ini dilakukan oleh beberapa orang atau segmen market pasar tertentu yang sebenarnya juga tidak melihat dari kualitasnya, tidak dari kegunaannya, tapi memang mereka membeli barang tersebut untuk menunjukkan bahwa mereka mampu membeli. Contohnya mungkin yang beberapa belakangan kita tahu ya, Supreme yang biskuit itu ya harganya 500 cuma dapat 2 butir. Nah, sebenarnya itu secara ekonomi tidak masuk gitu ya, tapi memang mereka adalah tipe yang konsumsi yang seperti ini. Menurunkan harga biskuit tersebut menjadi level tertentu justru malah menimbulkan produk tersebut tidak menarik lagi gitu, sehingga orang-orang yang membeli barang tersebut untuk sebenarnya memperlihatkan mereka mampu beli justru kehilangan sense itu. Nah, 3 case ini menjadi case yang dimana downward sloping yang tidak berlaku. Tetapi dalam buku yang dijelaskan di teori revenue management, hal-hal ini kemudian ditiadakan atau dianggap tidak berlaku. Ada 2 cara mengukur price sensitivity atau perubahan seberapa sensitif demand itu berubah karena harganya yang berubah. Yang pertama dengan slope, yang kedua dengan price elasticity. Untuk pengukuran slope dilakukan dengan pada 2 titik gitu ya. Misalkan ini adalah curve dari demand-nya, kemudian di sini price, di sini demand. Nah, kita akan ambil 2 titik gitu ya. Ini price 1 dan 2. Nah, kemudian selisih dari ini kemudian D2 dan di sini adalah D1. Nah, gap antar perubahan demand D1 dan D2 itu dibagi dengan gap perubahan harganya. Slope ini akan bernilai kurang dari atau sama dengan 0.
Di sini contoh simpelnya pada example 3.2 ada 50.000 demand untuk 10 sen harga per poundnya, dan kalau kita naikkan jadi 11 sen harganya menjadi 40.000, demandnya jadi 40.000. Kemudian ini gap demandnya dibagi dengan gap price-nya, maka kita akan dapat slope sebesar minus 10.000 pounds per sen, yang berarti bahwa penurunan harga 1 sen akan menyebabkan kenaikan 10.000 pounds, atau kenaikan 1 sen akan menyebabkan penurunan 10.000 pounds. Yang kedua adalah dengan price elasticity yang didefinisikan sebagai rasio dari percentage perubahan pada demand dan percentage perubahan pada price. Misalkan kita punya grafik seperti ini, ada P1 dan P2, kemudian ada D2 dan D1, maka untuk mengukur price elasticity itu dengan cara gap demand-nya dibagi dengan demand 1, kemudian gap price-nya dibagi dengan P1, lalu kita akan mendapatkan price elasticity. Price elasticity 1,2 berarti 10% kenaikan pada harga akan menyebabkan 12% penurunan pada demand, dan price elasticity 0,8 berarti setiap 10% penurunan pada harga akan menghasilkan 8% kenaikan pada demand. Nah, kemudian ini contohnya untuk mengukur price sensitivity, teman-teman bisa baca. Kemudian yang mau saya highlight di sini adalah misalkan di sini ya, kita ada 20% penurunan demand dari 50.000 ke 40.000, dari 10% kenaikan price dari 10 sen ke 11 sen, kita akan mendapatkan price elasticity 2. Nah, kalau unitnya dari pounds ini kita ganti tons, kemudian dari sen itu kita ganti dolar, maka price elasticity-nya akan tetap sama. Artinya bahwa berbeda dengan slope, price elasticity ini tidak tergantung dari unit yang kita gunakan. Items dengan high price elasticity menandakan bahwa demand-nya sangat sensitif. Ketika harganya naik sedikit, demand-nya bisa turun jauh gitu ya, atau ketika harganya turun dikit, demand-nya bisa naik jauh. Nah, kita sebut sebuah produk itu elastik atau inelastik itu dari nilai price elasticity-nya. Kalau lebih dari 1 disebut elastik, kalau kurang dari 1 disebut inelastik. Misalkan yang paling inelastik itu contohnya garam gitu ya. Garam itu ya kita pakai seberapa sih, jadi sehingga ketika harganya itu naik turun asalkan nggak ekstrim, orang tuh masih accepted dengan hal tersebut atau masih nggak terlalu berpengaruh. Nah, yang perlu kita laporkan ketika kita menghitung atau mengobservasi price sensitivity, kita harus tahu time frame-nya, apakah short run ataukah long run. Periode observasinya itu apakah pendek atau panjang. Misalkan di sini disebutkan ya dalam buku tersebut bahwa hampir seluruh produk itu short run elasticity-nya akan lebih rendah daripada long run elasticity-nya. Contohnya misalkan susu gitu ya, susu harganya naik, tadinya 10.000 jadi 13.000. Ketika saya masuk tokonya, saya mau beli susu, emang niatnya beli susu, saya beli ke toko tersebut, saya lihat harganya naik 3.000, ya udahlah beli sekali. Tapi next time-nya saya mungkin akan berpikir lagi, apakah saya harus beli toko lain, merek lain, atau gimana. Nah, jadi ketika kalian meneliti short run-nya efek dari perubahan 3.000, peningkatan 3.000 pada susu tersebut, harga susu tersebut, ketika teman-teman mengobservasinya dalam waktu yang pendek, katakanlah cuma seminggu atau 2 minggu, mungkin belum terlihat gitu. Seakan-akan masih, oh ini nggak sensitif kok, ini inelastis, harga naik 3.000 nggak ngaruh. Padahal kok teman-teman perpanjang lagi, katakanlah seberapa frekuensi orang minum susu, katakanlah dibuat sebulan atau 2 bulan gitu ya, atau orang belanja kan biasanya bulanan gitu ya, kita buat sebulan 2 bulan, nah itu baru kelihatan tuh, sebulan 2 bulan 3 bulan baru kelihatan bahwa seberapa elastisnya gitu perubahan harga susu tadi terhadap demandnya. Nah, untuk durable goods seperti mobil dan
HP, kemudian washing machines gitu ya. Long run price elasticity-nya justru malah lebih rendah daripada short run elasticity-nya. Gambarannya seperti ini, misalkan mobil ya. Mobil tahun 2021 naik drastis gitu. Yang misalkan saya mau beli mobil gitu tahun 2021. Kemudian harga tahun 2021 itu naik drastis. Nah, kemudian saya pikir udah deh ntar aja deh, tunda aja gitu. Nah, ketika kalian mengevaluasi perubahan harga mobil ini cuman dalam waktu 1 bulan, ya pasti nggak kelihatan gitu kan, pasti kelihatan banget gitu kan, karena orang akan berpikir-pikir menunda-nunda pembelian mobil tersebut. Tapi coba buat itu long run, katakanlah 1 tahun 2 tahun. Nah, orang baru akan orang yang tadinya menunda pembelian karena harganya segitu terus, akhirnya dia beli juga gitu loh. Nah, berarti di sini untuk kasus durable goods itu long run price elasticity-nya secara general lebih rendah daripada short run elasticity, dan itu berlaku juga untuk handphone dan lain-lain. Selain kita juga perlu melihat menspesifikkan time frame-nya, kita juga perlu menspesifikkan pada level mana kita akan mengkalkulasi elastisitas, apakah pada level market atau pada level individual supplier. In general, market elasticity pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan elastisitas yang dihadapi oleh masing-masing individual supplier. Dan ini make sense saja, misalkan pada market banyak kemudian supplier yang menurunkan harga atau menaikkan harga. Tetapi kan yang diukur di sini secara agregat, sehingga kalau orang itu katakanlah supplier menaikkan harga, dia akan cari supplier yang lain, dan itu tidak terlihat gitu di market. Tetapi akan terasa kalau kita melihat pada individual level gitu. Ketika kita melihat dari supplier kita, misalnya sebagai supplier, kemudian kita turunkan harga atau naikkan harga, efeknya itu akan lebih, sensitivitasnya akan lebih terasa di situ. Kehilangan dan dapat lebih customer itu akan sangat terasa. Kemudian tabel 3.1 di sini menunjukkan beberapa price elasticity untuk beberapa contoh produk dan service ya. Misalkan tadi saya sebutkan garam ini sama sekali tidak sensitif, jadi sangat inelastic. Kemudian airline travel misalkan di sini pada short term dia sangat rendah, tapi pada long run dia sangat tinggi. Pada short term misalkan ya orang mau pergi, kemudian tiba-tiba harga naik, ya udah pergi aja kan, memang sudah dischedulkan demikian. Tetapi ketika long run kita lebih observasinya lebih lama gitu ya, katakanlah nggak cuma dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, tapi lebih lama lagi, orang yang tadinya tahu bahwa harganya itu nggak turun-turun, dia pasti akan berpikir lagi, mengatur lagi konsumsi atau kebutuhan bepergian. Mungkin dia akan mengurangi piknik, mungkin dia akan mengurangi leisure traveling, mungkin dia akan gimana caranya supaya dia lebih less frequent gitu menggunakan pesawat, sehingga secara long run-nya pasti akan lebih sensitif. Sedangkan restoran meal lebih ke short run ya. Di sini juga terlihat ya perbedaan untuk mobil yang sudah saya katakan tadi, bahwa short run itu akan terlihat sepertinya sangat tinggi, padahal untuk long run elasticity-nya sangat rendah. Nah, itu dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita menghitung price sensitivity. Pada level mana kita akan menghitung apakah market atau individual, dan yang kedua adalah pada time frame yang mana, apakah short run atau long run. Saya akan jelaskan beberapa common price response function. Yang pertama adalah linear. Seperti yang terlihat pada grafik ini, hubungan antara demand dan price-nya linear. Pada titik P sama dengan 0, kita akan mendapatkan demand maksimal sejumlah D besar. Kemudian ketika P paling tinggi, itu kita akan mendapatkan demand sama dengan 0. Dan di antaranya kita akan mendapatkan demand dengan rumus D kurangi M kali P. Dan minus M ini adalah slope-nya. Kemudian P besar ini adalah harga paling maksimal ketika kita mendapatkan demand 0, yang bisa juga dihitung dengan D dibagi M. Elastisitas akan bernilai 0 ketika P-nya sama dengan 0, atau ketika P-nya lebih besar daripada harga paling tinggi tadi. Untuk P di antara 0 sampai P besar, elastisitas dapat dihitung dengan cara MP dibagi dengan D minus MP.
Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, linear ini memang cukup sederhana sehingga banyak juga digunakan, tetapi sayangnya ada beberapa hal yang ada hal yang kemudian tidak sesuai pada kenyataannya. Misalkan kenaikan 10 sen pada semua basis harga itu akan menghasilkan perubahan demand yang sama. Nah, itu tentunya nggak make sense ya. Misalkan pada titik ini gitu ya, pada titik price ini misalkan ini harganya katakanlah 10 gitu ya. Nah, pada titik 10 ini kemudian kita naikkan 1 sen, kenaikan harganya akan sama dengan ketika harganya 100 gitu ya. Kita naikkan 1 sen. Nah, kan menjadi tidak rasional gitu. Kenaikan 1 sen akan akan mendapatkan efek demand yang sama. Nah, hal ini yang sebenarnya keterbatasan dari linear yang tidak rasional. Kemudian yang kedua adalah constant elasticity price response function. Terlihat dari namanya, constant elasticity berarti dia punya nilai elastisitas yang sama pada semua harga. Jika diplotkan, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Terlihat bahwa grafiknya infinite ya, baik itu pada harga tinggi maupun pada harga 0. Intinya adalah ketika kita menaikkan harga seberapa pun, kita tetap akan mendapatkan demand. Dan even kalau harganya mendekati 0 pun, itu demandnya akan tetap terus naik. Sehingga hal ini menjadi tidak rasional gitu ya. Bagaimana mungkin kita menaikkan harga ekstrim, tapi kita tetap mendapatkan demand. Nah, itu sebenarnya poin yang tidak sesuai dari penerapan fungsi ini. Tipe yang ketiga adalah Logit Price Response Functions, di mana digambarkan bahwa price elasticity itu berada pada titik puncaknya dekat dengan market price. Market price ini berarti kebanyakan kompetitor kita ada di titik itu gitu ya. Katakanlah kebanyakan kompetitor itu ada di level price harga 13. Kalau kita harganya di 9.000, kita menaikkan ke 10.000 itu customer kita nggak kerasa gitu. Sama halnya kalau kita jauh dari 13 katakanlah di 20 gitu ya, kita naik ke 21 aja juga nggak kerasa gitu. Tetapi ketika kita berdarah-darah di market price gitu ya, katakanlah di sini kan ada banyak sekali kompetitor gitu ya, karena market price kan berarti kebanyakan harganya ada di situ. Kalau kita pasang harga 14 kemudian kita menaikkan atau menurunkan sedikit saja dari angka tersebut, maka efeknya akan besar. Nah, di sini digambarkan dengan Logit Price Response Function ya. Pada titik ini itu perubahan harganya itu nggak terlalu signifikan berdampak pada demand. Sama halnya seperti pada titik ini ya, perubahan kenaikan harganya tidak begitu mempengaruhi demand. Tapi pada titik yang ini perubahan sedikit saja itu mempengaruhi performa demand kita gitu. Nah, titik ini yang kita sebut dengan tadi itu market price. Kita harus tahu di mana market price-nya. Functions ini sebenarnya lebih realistis daripada linear dan constant elasticity, dan ini yang lebih mewakili gitu ya, karena perubahan harga itu juga dipengaruhi oleh dekat atau tidaknya kita dengan kompetitor kita gitu, sehingga lebih baik kita menggunakan Logit Price Response Functions daripada dua tipe fungsi yang sebelumnya saya jelaskan.